Nah jujur Li, buat sebagian orang kalian akan sangat tergiur dengan HP ini karena HP ini memiliki layarnya yang melengkung dan juga Dynamic AMOLED yang membuat HP ini dengan tampilan makin cakep. Ditambah HP ini sekarang sudah masuk harga kategori HP kelas menengah. Nah meskipun begitu kalian harus mempertimbangkan kekurangan HP ini, yaitu beberapa teknologinya yang kuakui sudah ketinggalan zaman dan mungkin beberapa kalian tidak akan suka dengan hal tersebut. Nah oke, untuk desain tampilan, terutama tampilan belakang, jujur aja ya, menurutku udah ketinggalan zaman, terutama model kameranya. Menurutku HP ini terasa biasa aja meskipun dilapisi oleh Corning Gorilla Glass. Dan aku yakin orang-orang juga bakal nggak nyadar ini HP flagship. Tapi ketika kita berbicara tampilan depan atau desain layar, barulah ketahuan HP ini adalah HP flagship Samsung. Dan untuk desain layar HP ini menurutku enggak ketinggalan zaman, masih tampak premium berkat layarnya yang melengkung. Itu adalah prestige dari Samsung. Tapi yang agak kurang dari layar depan ini adalah yaitu punch hole-nya yang terlihat lebih besar atau lebih gede dibandingkan flagship zaman sekarang atau dibandingkan kakaknya atau adiknya Note 20 Ultra. Nah, bagaimana dengan kualitas layar atau display quality HP ini jika dibandingkan flagship sekarang? Well, menurutku nggak tertinggal jauh dan secara keseluruhan kualitas layar HP ini masih berada di jajaran top HP dengan display terbaik. HP ini dilengkapi dengan Dynamic AMOLED. Ingat ya, guys, Dynamic AMOLED itu lebih bagus daripada Super AMOLED dengan resolusi Quad HD+. Dan saat menonton video, HP ini sudah support HDR10+. Nah, meskipun layar Note 10 Plus ini premium, bukan Pertamax ya, tetapi ada sedikit kekurangan, yaitu pertama, karena layar HP ini melengkung jadi sangat sulit untuk menyeret penanda video atau pin video sampai ke ujung HP saat menonton video di Facebook. Dan kekurangan lainnya adalah refresh rate-nya yang hanya 60 Hz. Ya, alhasil user experience jadi berasa kurang mulus buat sebagian orang. Kalau aku sih no problem ya. Nah, bagaimanakah performa HP ini atau processing HP ini di tahun 2022? Nah, jadi performa HP ini kita bagi menjadi dua segmen, yaitu performa untuk multitasking dan kedua untuk performa gaming. Nah, buat kalian pengguna HP ini untuk multitasking atau produktivitas tinggi melalui HP ini masih oke dan bagus. Kalau kalian punya proyek editing desain bangunan, editing foto, video sama seperti saya ini, menurutku HP ini udah cukup bagus, bukan mulus banget ya. HP ini mampu open load banyak tab, ngedit Lightroom, ngetik di Microsoft Word, desain 3D, dan lain-lain. Nah, untuk performa games, buat kalian para gamer atau hanya sekedar untuk ngegame, nah bisa kalian lihat untuk menjalankan game online dengan grafis HD, HP ini mampu menjalankannya dengan lumayan baik, bukan smooth ya atau lancar jaya, dan mungkin akan sesekali terjadi drop frame karena untuk mengurangi overheat dari CPU dan GPU loadnya yang bekerja ekstra keras, bisa kalian lihat ya, memproses game tersebut, dan alhasil yang dikorbankan adalah baterai yang cepat habis terkuras dan suhu HP yang mantap naik di atas 42 Celcius. Secara keseluruhan, sebenarnya HP ini mampu menjalankan hampir semua game dengan baik. Ingat ya, baik bukan smooth, apalagi lancar jaya, masih ada drop frame atau patah-patah gitu. Dan jika dibandingkan dengan HP masa kini yang menggunakan chipset terbaru atau saingannya yaitu iPhone yang rajanya anti-lag, mungkin HP ini akan tersingkir. Sebenarnya kalau berbicara 3 tahun yang lalu, HP ini jelas bisa melibas semua game yang rata kanan. Tapi sekarang karena game udah makin berkembang dan makin berat processing grafiknya, apalagi game multiplayer kayak CODM dan PUBG yang makin kesini makin banyak update dan makin memperberat kinerja HP. Nah, untuk kualitas speaker jika dibandingkan HP zaman sekarang masih ya bersaing lah, apalagi HP ini menggunakan stereo Dolby Atmos. Tapi jika dibandingkan dengan merek lain, speaker ini akan terdengar lebih pelan. Nah, hal menarik dari HP ini adalah ketika kita ingin nonton video dengan volume full, tangan kalian akan terasa sedikit nggak nyaman dan gatal karena suara yang kenceng keluar dari HP ini bikin HP ini bergetar-getar. Ya, kayak gitulah. Ya, solusinya adalah pakai casing karet ataupun letakkan HP ini. Dan bagaimana kualitas kamera Note 10 Plus ini jika dibandingkan dengan HP zaman sekarang? Well, jujur aja ya, HP ini di pasaran harga berapa ya? Oh ya, 5 jutaan untuk varian RAM 8GB dan 6 jutaan untuk varian 12GB. Tergantung sih, tergantung kondisi kemulusan. Nah, jika disandingkan dan dijajarkan dengan HP zaman sekarang yang harganya 6 jutaan, maka aku berani bilang Note 10 Plus ini adalah HP 6 jutaan dengan kualitas kamera terbaik. Dan untuk kualitas videonya sebenarnya mampu juga bersaing. Namun, jika dibandingkan adiknya ya masih kalah sedikit.
update software, tenang aja, Note 10 Plus ini masih mendapatkan update software yang terbaru dari Samsung. Menurutku secara keseluruhan Note 10 Plus di tahun 2022 ini masih worth it banget ya, apalagi sekarang HP ini udah turun kelas jadi bersaing di kelas mid range. Tapi untuk performa ngegame sebenarnya termasuk oke, tapi buat kalian yang pro gaming ataupun game addict yang suka berlama-lama main game, HP ini tidak aku rekomen sama sekali. Hal yang paling menonjol HP ini adalah buat orang yang menyukai fitur-fitur yang menunjang produktivitas. Untuk nonton film, nonton streaming, HP ini enak banget. Ataupun orang yang suka foto atau video menggunakan kamera ini. Oke guys, itu aja di video kali ini. Kalau kalian sangat tertarik membeli HP ini, aku sarankan agak berhati-hati. Jangan mau beli HP ini dengan harga di atas 8 atau 9 juta dengan alasan HP baru, karena Samsung udah resmi nggak produksi HP ini. Dan kedua, hati-hati tertipu penjual-penjual HP bekas. Nah, kalau kalian bingung gimana cara beli HP agar nggak ketipu seller HP bekas, terutama HP Samsung, nah aku udah buat video khusus buat kalian. Nah, aku ada link pembelian toko menjual Note 10 Plus ini, dan aku jamin toko ini nggak tipu-tipu dan amanah. Ya, karena aku sendiri juga sering beli HP di sini dan rekomen ke teman-teman. Nah oke guys, untuk S Pen di HP ini menurutku udah ketinggalan zaman dan nggak worth it. Kenapa begitu? Karena latensinya bahkan dengan adiknya Note 20 Ultra itu sudah sangat jauh berbeda. Latensinya ini sekitar 45 atau 40, sementara Note 20 Ultra itu di bawahnya, sekitar di bawah 20, bahkan 15 kalau nggak salah, kurang tahu, nanti ku cantumkan ya caption. Nah oke guys, itu aja di video kali ini. Jika kalian memiliki informasi tambahan ataupun kalian ingin memberikan kritik saran, ketikkan di kolom komentar. Aku Rian, see you next time. Sesungguhnya manusia takkan bisa